Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Zen Project, membahas tentang berbagai peristiwa sejarah yang ada di belahan dunia, terutama materi pembelajaran sejarah wajib di kelas 11 dan kelas 12 tingkat SMA. Penjelajahan samudera bangsa Belanda. Nah, pada kesempatan kali ini akan dijelaskan sedikit, atau hasil PowerPoint ini di oleh Mbak Ana Faila Sufa, kelas 11 MIPA 4. Nah, mengapa Belanda? Dikarenakan Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia. Nah, oleh karena itu, mengapa Belanda akan menjadi topik bahasan kali ini? Nah, tentunya kalian tahu semua, bangsa Belanda telah menjajah bangsa Indonesia dengan begitu waktu yang lama, mengambil banyak harta, mengambil banyak apapun yang ada di Indonesia, hingga Indonesia menjadi sebuah negara yang bahkan pada waktu itu belum menjadi negara, menjadi sebuah daerah yang sangat keras, sangat menderita karena penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Latar belakang bangsa Belanda menjelajah dunia itu hampir sama dari eh, ketiga temannya, yaitu bangsa Spanyol, bangsa Portugis, dan bangsa Inggris. Motivasi mereka yaitu tentang gold, glory, dan gospel yang dijelaskan pada video penjelasan pertama yang saya jelaskan. Kita lewati saja. Yaitu keinginan juga untuk menemukan daerah baru selain daerah mereka. Mencari rempah-rempah sudah dijelaskan pula pada video sebelumnya. Dan majunya ilmu pengetahuan setelah terjadinya perang salib antara bangsa Nasrani dan bangsa Islam. Nah, penjelajahan samudera bangsa Belanda. Penjelajahan bangsa Belanda diawali pada tahun 1511. Bangsa Portugis telah sampai di Kepulauan Nusantara dan sampai di Maluku pada tahun 1521. Bangsa Spanyol memasuki Maluku juga pada tahun 1521, tetapi Belanda baru datang ke wilayah Indonesia pada tahun 1596. Pada tahun 1596, bangsa Belanda mulai menjelajah samudera. Hal ini disebabkan pada awal abad ke-15 Belanda masih menjadi vasal Spanyol atau menjadi daerah kekuasaan bangsa Spanyol hingga revolusi 80 tahun dimulai pada tahun 1566. Pada saat itu perdagangan rempah-rempah di Lisabon, Portugis masih berjalan dengan lancar hingga bangsa Spanyol menaklukkan Portugis dan Belanda dilarang membeli rempah-rempah dari Lisabon lagi. Lalu bangsa Belanda melakukan penjelajahan samudera. Itu merupakan awal dari penjelajahan bangsa Belanda. Nah, ini merupakan seorang yang bernama William Barents, seorang penjelajah samudera Belanda yang melakukan penjelajahan pada tahun 1594. Ia mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui kutub utara, karena keyakinannya akan teori Kopernikus bahwa bumi itu berbentuk bulat, maka apabila ia berlayar dari utara atau barat akan sampai ke wilayah timur. Namun ia tidak mengetahui bahwa kutub utara sedang membeku, dan ia pun terhenti di Pulau Nova Zemblia. Ia kembali ke negaranya, namun ia tinggal saat di tengah pelayaran. Nah, William Barrett berusaha untuk menemukan daerah timur. Nah, karena prinsipnya percaya akan dunia itu bulat, bahwasanya ketika William Barrett itu berlayar ke bagian barat, maka akan bertemu ke daerah timur. Nah, bahkan sedangkan kalau kita tahu, kalau kita berjalan ke utara,
atau dan ke barat, kita akan bertemu yang bernama Kutub Utara. Nah, di sana daerahnya tentunya sangat dingin dan tidak dapat dilakukan pelayaran semestinya. Tokoh yang kedua adalah Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman bersama dengan rekannya Peter de Keyser melakukan pelayaran. Ia membawa armada 4 kapal dan 200 kapal 64 meriam. Ia melalui jalur yang sudah biasa dilalui oleh orang Portugis. Pada tahun 1596 ia tiba di Kepulauan Nusantara di Banten. Nah, awal mula kedatangan bangsa Belanda di Indonesia yaitu di daerah Banten, yaitu Cornelis de Houtman. Karena itu Cornelis de Houtman untuk berdagang maka ia pun diterima dengan baik oleh masyarakat Banten. Saat itu Banten dipimpin oleh Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Melihat pelabuhan Banten yang begitu strategis dan hasil rempah-rempah yang berlimpah, ia pun berniat untuk memonopoli perdagangan di Banten dan ia pun berlaku sesuka hati. Oleh karena itu ia pun diusir dari Banten dan kembali ke Belanda. Nah, asalkan kalian tahu ketika bangsa Belanda datang pertama kali di Indonesia, mereka datang sampai ke daerah Banten di Pulau Jawa. Awal mula kedatangan mereka sangat disambut dengan baik, bahkan menjadi seorang yang dianggap sebagai teman. Dan di kemudian hari ternyata Cornelis Houtman berupaya untuk memberikan atau menjadikan situasi yaitu mengenai monopoli daerah perdagangan di daerah Banten. Namun karena kejelekan itu Cornelis de Houtman pusing oleh orang-orang Banten. Maka dari itu pergi dan kembali pulang ke daerah Belanda. Intinya pada saat itu Cornelis de Houtman datang ke daerah Banten, kemudian mencari teman, tapi akhirnya dia berusaha berkhianat dan kemudian kembali lagi ke daerah Belanda untuk melaporkan ke Ratu Belanda pada saat itu. Nah, Nah, kemudian ketika Cornelis de Houtman ini sudah sampai Belanda, mulailah kembali orang Belanda datang ke daerah Nusantara untuk menguasai daerah Nusantara. Nah, pada saat kembalinya Belanda ke Indonesia pada tahap 2 itu, nah itu menjadi awal tolak Indonesia dikuasainya oleh bangsa Belanda secara bertahap mulai daerah Batavia. Belum sampai keseluruhan Nusantara dikuasai oleh bangsa Belanda. Ada Jacob van Heusvenbach. Nah, dari penjelasan itu tentunya kita tahu bahwasanya ada beberapa penjelajah-penjelajah bangsa Belanda di mana bangsa Belanda berusaha untuk menguasai daerah Indonesia pada awalnya namun diusir karena ketidaknyamanan orang Banten pada saat itu. Kemudian mereka kembali ke Belanda dan datang ke Indonesia kembali dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Sehingga pada saat itu upaya untuk memonopoli perdagangan di daerah Nusantara berhasil dilakukan, terutama di daerah Banten, kemudian merembet ke daerah Batavia yang sekarang menjadi Jakarta, kemudian menguasai merembet hingga ke seluruhan Jawa, Sumatera dan sebagainya. Itu merupakan penjelasan awal masuknya bangsa Belanda ke Nusantara. Nah, jangan lupa subscribe. Kita akan masuk kembali ke video berikutnya. Jangan lupa disimak. Cukup sekian dari saya. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.